Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah marah tentang suatu hal? Marah adalah sebuah ekspresi emosi yang digunakan manusia untuk mengungkapkan suatu ketidaksukaan yang lebih kepada suatu hal. Kemarahan adalah suatu bentuk emosi natural di mana semua manusia pernah dan akan mengalaminya. Bahkan dalam Alkitab tercatat, Tuhan Yesus pernah meluapkan kemarahan di depan banyak orang ketika Ia pergi ke Bait Allah. Dalam kisah yang dicatat oleh Matius, ketika Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah, Ia mengusir semua orang yang melakukan tindakan jual beli di halaman Bait Allah. Bahkan Tuhan Yesus membalikan meja para pedagang yang ada di sana. Saudaraku, seringkali bagian firman Tuhan ini diartikan secara dangkal, bahwa Tuhan melarang adanya kegiatan jual beli di dalam kegiatan gerejawi. Atau ada juga yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus marah karena apa yang dijual pada kegiatan tersebut adalah hewan-hewan yang tidak layak untuk dikorbankan. Namun, dua penafsiran di atas sebenarnya kurang tepat. Karena yang menjadi kunci untuk memahami bagian firman Tuhan ini adalah pada Matius 21 ayat yang ke-13. Pada ayat yang ke-13, Tuhan berseru mengenai fungsi dari Bait Allah sebagai rumah doa. Perhatikan bahwa kegiatan jual beli tersebut dilaksanakan di halaman Bait Allah. Pada zaman itu, sebagai tempat beribadah, Bait Allah terbagi atas 4 bagian.
Satu kamar yang terdalam adalah ruang Maha Kudus, di mana hanya imam yang bertugas yang boleh memasukinya. Bagian kedua adalah ruang ibadah untuk kaum laki-laki dari umat Israel. Di luarnya adalah pelataran atau halaman dalam yang dipakai untuk tempat ibadah kaum perempuan dan anak-anak Israel. Kemudian, bagian terluar bait Allah adalah pelataran yang diperuntukkan bagi umat Tuhan yang berasal dari bangsa non-Israel. Inilah sebab dari kemarahan Tuhan Yesus, di mana ketika pelataran ini dipakai untuk berjualan, maka hilanglah hak dari umat non-Israel untuk datang berdoa dan beribadah kepada Allah. Saudaraku, Allah begitu rindu bertemu dengan umatnya, dan bukan hanya dengan umatnya dari golongan orang Israel saja. Ia rindu untuk bertemu dengan segala bangsa. Inilah yang dimaksud dengan fungsi bait Allah sebagai rumah doa. Namun, orang Israel dan para imam pada waktu itu justru melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, sehingga membuat Tuhan Yesus marah. Saudara-saudara, secara pribadi, firman Tuhan ini berbicara kepada saya tentang kerinduan Tuhan untuk bertemu dengan semua orang, termasuk saya. Walaupun saya tahu bahwa sebenarnya di hadapan Allah, saya tidak memiliki kelayakan apapun. Namun kasih-Nya yang besar yang membuat Allah merindukan pertemuan-pertemuan dengan kita. Tuhan mengasihi kita sekalian dan menunggu saat-saat kita datang kepadanya. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang terhampar di hadapan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani hari ini dengan penuh kerinduan akan kehadiran Allah dalam kehidupan kami. Dan supaya kami terus dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk mengingat kasih Tuhan yang juga merindukan kami datang kepada Engkau. Bapa, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pakailah kami untuk memberkati orang lain. Kiranya lewat kehidupan kami hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.